hanya memang menyebarnya cepat sekali. Jadi laporan dari Kanada pun menunjukkan di sana sudah ada, dan pada waktu mereka men-screen pesawat yang dari Eropa maupun dari Amerika, ternyata juga sudah ada penumpang dari Eropa dan Amerika yang terinfeksi oleh virus varian India ini. Baik, dengan penyebaran yang lebih cepat dan juga lebih ganas begitu virusnya, apakah vaksinasi yang menggunakan COVID Sinovac dan juga Sinopharm dan juga beberapa vaksin lain yang digunakan oleh negara kita yang notabene ini belum mendapatkan sertifikat dari WHO dan juga tingkat efikasinya rendah, apakah juga bisa mengurangi resiko dari mutasi COVID-19 asal India ini, Prof? Oh iya, bisa banget dan justru untuk mengatasi mutasi itu kita harus memakai vaksin sebanyak-banyaknya dan secepatnya. Jadi bukannya memikirkan ulang. Sebagai contoh misalnya, walaupun di Inggris itu ketemu varian Inggris yang ternyata ada kemungkinan resisten, ternyata bisa menyebabkan kematian tinggi, namun dengan cepat mereka mengerjakan vaksinasi, memakai Pfizer dan juga yang satu lagi Moderna, maka sekarang ini turun drastis. Jadi sebaliknya dari India, Inggris yang jumlah kasusnya itu sudah 4 juta lebih, sekarang ini turun dari 50 ribuan per hari, turun ke di bawah 3 ribu sehari. Jadi tetap vaksinasi menjadi amat sangat penting dan perlu amat sangat segera, secepatnya, sebanyak-banyaknya. Baik, tapi kalau kita berkaca kepada India, Prof, kita ketahui juga bahwa vaksinasi di sana juga berjalannya cukup cepat begitu ya, tapi terjadi lonjakan-lonjakan kasus di sana. Seperti apa Anda melihat terkait dengan vaksinasi dan juga masih terjadinya lonjakan-lonjakan kasus atau mungkin munculnya varian-varian baru dari virus corona ini? Iya, katakanlah di India sudah ratusan juta, tapi kita kan tahu penduduk India berapa, 1,3 miliar. Jadi masih banyak banget yang belum vaksinasi, itu yang pertama. Kemudian penyebab kedua adalah kepadatan penduduk jauh melebihi Indonesia dan ventilasi rumahnya juga nggak terlalu bagus pada sebagian rumah. Nah itu yang memudahkan penularan. Kemudian upacara keagamaan di Sungai Gangga dan yang lain itu masih terjadi. Kemudian jelang pemilu ini bahkan pimpinan pemerintahnya juga melakukan kampanye. Nah itu juga penyebabnya. Jadi ada kemudian euforia setelah vaksinasi. Jadi kombinasi banyak hal itu yang menyebabkan meledaknya jumlah kasus di India. Nah kita juga mempunyai penyebab-penyebab yang memudahkan, karena itu potensi penyebab kenaikan itu harus ditekan, termasuk pulang mudik, termasuk klaster kantor yang baru ini, termasuk saya juga mengamati adanya klaster orang yang meninggal, kemudian orang melayat. Nah itu terjadi penularan walaupun yang meninggal bukan orang yang terinfeksi. Kemudian apalagi, oh ya terus misalnya yang sekarang uji coba sekolah yang terbukti membuat klaster-klaster baru. Jadi baik di sekolah, baik di pesantren. Nah itu kita belajarlah dari data ini, tentu harus diambil, kan saya bilang tadi perlu sekali monitor evaluasi. Kalau monitor evaluasi membuktikan itu, ya kantor harus diperketat. Kemudian uji coba sekolah, ya stop, dan seterusnya. Nah, bagi Anda yang ingin mengikuti berita ekonomi dan juga bisnis, jangan lupa untuk install CNBC Indonesia di App Store dan juga di Play Store.